Nanti ada tindakan dari petugas BPT untuk rekomendasi melakukan apa ya? Melihat langsung kondisi pertanaman yang ada yang dilaporkan itu. Ketika sahabat tani menemukan serangan itu wajib hukumnya melaporkan ya, sesuai undang-undang tadi ya, melaporkan kepada petugas. Petugasnya siapa? Ya nanti endingnya di POPT, boleh lewat perangkat desa, boleh lewat penyuluh gitu ya, boleh lewat siapapun. Yang paling enak datang deh ke BPP, selapor ke situ, nanti kami sampaikan ke POPT-nya gitu ya. Berapa tahun ini Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen menganggarkan? Ya, selalu menganggarkan sebagai support terhadap petani dalam hal perlindungan, khususnya yang sudah ada 4 tahunan ini kalau tidak udah berjalan 4 tahun itu ada stok, ada bahan pengendali itu untuk brigade istilahnya yang bisa dimanfaatkan sewaktu-waktu jika ada terjadi gangguan tanaman. Minimal prinsip pengelolaan tanaman secara sehat, secara PHT itu dilaksanakan ya tadi ya. Iya. Yang 4 itu ya minimal ya. Betul. Dalam hal pengendalian hama penyakit. Ahli pasti butuh proses, tapi ahli tidak harus dengan kuliah, dengan sekolah, dengan pengamatan tadi poin ketiganya bisa menjadi ahli, asal setelah selesai pengamatan ditanyakan pada ahlinya POPT ini gitu loh. Mengingat memang tenaga POPT itu terbatas sekali Pak Teguh ya. Masa satu tenaga itu mengampu ada yang 2, ada yang 3 kecamatan sahabat tani. Jadi kasihan juga. Dan saya pernah mengampu 5 kecamatan. Mengampu 5 kecamatan. Selamat datang di panggung penyuluhan, siniar penyuluh pertanian Kebumen. Sahabat tani, saya lagi bersama koordinator POPT ya Pak Teguh ya. Iya. Beliau pernah tampil di panggung penyuluhan beberapa bulan atau tahun yang lalu, pernah ya? Tahun yang lalu. Nyampain terkait APH, dan beliau saat ini menjabat sebagai koordinator POPT, petugas POPT. Nah, boleh dikenalkan dulu Pak Teguh kepada sahabat tani. Selamat siang pada sahabat tani di Kabupaten Kebumen khususnya, dan semua yang menikmati tayangan ini. Nama saya Teguh Priyono sebagai petugas pengendali organisme pengganggu tumbuhan di Kabupaten Kebumen. Kebetulan sebagai koordinator atau yang ditugasi untuk mengkoordinir teman-teman POPT di Kabupaten Kebumen. POPT jadi singkatan dari petugas pengendali organisme pengganggu tumbuhan. Jadi di Indonesia ini ada namanya jenis tenaga kerja yang namanya POPT sahabat tani, pengendali organisme pengganggu tumbuhan. Artinya teman-teman POPT itu ada di sekitar kita sebenarnya, selain sebagai penyuluh pertanian seperti kami Pak Teguh ya. Ada yang bersama kami di BPP, di wilayah-wilayah, di lapangan, di desa itu ada ternyata yang ngamatin ya, organisme pengendali pengganggu tumbuhan. Nah ini tugasnya POPT ngapain aja sebenarnya Pak Teguh ini? Ya. Kalau penyuluh kan penyuluhan seperti ini, kita nyuluh tapi bersama POPT ini sahabat tani. Ya, sebenarnya tugasnya hampir mirip dengan PPL ya. Ya. Karena dulunya juga awal munculnya petugas POPT ini juga rekrutmen dari petugas penyuluh lapangan. Dulu-dulunya ceritanya gitu. Awal mulanya awal waktu meledaknya WBC ya. Warung Batang Coklat. Ya tahun 80-an. Zamannya Pak Harto itu ya. Betul ya. Nah itu sehingga dirasa perlu ada petugas khusus untuk secara rutin melakukan pengamatan dan pelaporan terkait kondisi OPT di tanaman pangan khususnya, sehingga bisa diantisipasi dan dilakukan pengendalian sejak dini. Jadi tugas pokok dari
petugas pengendali organisme pengganggu tumbuhan atau POPT, atau lebih mudah teman-teman ataupun petani, masyarakat secara umum lebih mudah mengistilahkan pengamat hama ya. Tugas pengamat hama ya adalah melakukan pengamatan secara rutin, secara berkala, kemudian melakukan pelaporan dari hasil pengamatan, analisa, dan kemudian memberikan rekomendasi jika diperlukan terkait dengan kondisi OPT dan agrosistem yang ada di wilayah kerjanya. Selanjutnya juga melakukan persiapan dan pelaksanaan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan bersama masyarakat atau petani. Jadi makanya petugas POPT ini biasanya dicari kalau pada saat-saat kondisi pertanaman lagi tidak bagus-bagus saja, lagi tidak baik-baik saja, biasanya dipertanyakan petugas kami di mana, petugas pengamat hama atau petugas pengendali organisme pengganggu tumbuhan. Dipertanyakan untuk membantu sahabat tani maksudnya ya, Pak Teguh, bukan dipertanyakan untuk dipersalahkan ya sahabat tani, karena POPT itu kan upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan terhadap pertanian kita supaya benar-benar terkendali benar itu organisme pengganggu tumbuhannya gitu ya. Artinya ketika ada serangan-serangan beberapa misal wereng ataupun hama atau penyakit apapun, nah itu justru yang harus dilakukan gitu Pak Teguh. Yang harus dilakukan oleh petani itu kan tahunya kan petani itu nanam biasa, tanam padi atau tanam apa atau tanam apapun, kemudian terjadi serangan, itu yang harus dilakukan pertama kali oleh petani. Singkatnya itu kan PPT tadi udah kurang lebihnya tupoksinya udah disampaikan bahwa harus mengamati kemudian mengendalikan ketika terjadi serangan. Nah untuk petaninya sendiri kan ya nggak mungkin akan pasif ya Pak Teguh ya. Boleh malah harus diharapkan ada proaktif dari petani kan ya. Ya betul. Itu ketika petani itu merasa di sawahnya terjadi serangan, itu yang harus dilakukan apa? Ya. Sebagaimana ini yang diamanahkan oleh undang-undang sebenarnya Pak. Itu amanah undang-undang. Ya. Jadi apa itu Pak? Bukan hanya petugas seperti kita yang dapat amanah untuk melaksanakan undang-undang, masyarakat pun termasuk dalam hal ini pengendalian organisme pengganggu tumbuhan. Itu setiap warga yang membudidayakan tumbuhan, tanaman, tumbuhan, itu wajib melaporkan jika ada serangan organisme pengganggu tumbuhan itu kepada petugas yang berwenang. Artinya tidak sepihak sendiri-sendiri, jalan sendiri-sendiri gitu Pak. Nah, harus, karena apalagi dengan kondisi sekarang keterbatasan petugas lapang seperti POPT yang tidak mungkin untuk bisa memantau setiap saat semua hamparan sawah yang ada, sehingga dibutuhkan pelaporan dari sahabat tani sekalian ya. Justru yang sangat diharapkan itu Pak Teguh ya. Betul, interaktif antara stakeholder yang terkait, teman-teman PPL, petani, tokoh petani di masyarakat, bahkan aparat desa siapapun boleh melaporkan. Iya betul. Kondisi hama atau penyakit yang ada di lapangan yang barangkali belum terpantau, termonitor oleh teman-teman petugas. Oh iya, ngomong-ngomong ini teman-teman petugas Pak Teguh. Petugasnya berapa sih Pak Teguh kalau di Kebumen sendiri? Ini Kebumen kan ada 26 kecamatan ya, satu kabupaten, dikoordinir oleh Pak Teguh. Kemudian yang di bawahnya Pak Teguh itu yang di wilayah-wilayah itu ada berapa Pak Teguh? Ya, untuk Kabupaten Kebumen sekarang ini ada 11 personil. 11 termasuk koordinator? Betul. Tugas POPT ini ada 11 personil
Sehingga rata-rata itu ada 2 dan 3 kecamatan satu orang ya. Satu orang ada mengampu 2 sampai 3 kecamatan. Jadi nggak mungkin lah sawah sekecamatan diputerin sebulan juga, kadang nggak selesai kalau harus ngelihat wereng loh sahabat tani. Wereng itu kan harus disibak ya Pak Teguh ya. Dilihat dalamnya, kalau cuman ngawasin detail sekalipun hanya cuman jalan keliling pun nggak mungkin 3 kecamatan itu bisa terawasi semua. Makanya tadi disampaikan proaktifnya petani sangat diharapkan ya. Itu satu orang 3 kecamatan, tenaganya itu berarti ada 10, 11 termasuk jenengan. Panjenengan juga punya wilayah berarti? Punya, ya. Mana aja Pak Teguh? Kalau saya sendiri kecamatan Gombong dan kecamatan Kuarasan. Kuarasan. Iya. Dan yang lain punya wilayah-wilayah kayak gitu ya, termasuk di Alian, termasuk di mana punya kecamatan-kecamatan sendiri gitu ya. Dan itu tugasnya memang artinya ketika ada serangan ataupun ketika ada keluhan, pelaporan segala macam, yang bertanggung jawab pertama kali adalah petugas yang di wilayah itu ya. Betul ya. Jadi nanti kita lanjutkan tadi wajib melaporkan ya. Iya, melaporkan ke petugas yang ada. Yang berwenang. Dalam hal ini khususnya adalah POPT. Karena keterbatasan POPT, kadang-kadang pelaporan tidak harus langsung ketemu POPT ya, dengan teman-teman PPL yang yang pasti ada setiap kecamatan itu ada, dan bahkan mengampu beberapa desa gitu kan. Ya, betul. Nah, disitulah nanti ada tindakan dari petugas POPT untuk rekomendasi melakukan apa? Melihat langsung kondisi pertanaman yang ada, yang dilaporkan itu apakah membutuhkan pengendalian dengan bahan pengendali jenis apa, kapan waktunya, itu agar bisa ditentukan langkah-langkah pengendalian yang tepat. Harus melihat dulu atau ngecek setelah adanya pelaporan, langsung petugasnya langsung ke lapangan ini ya. Baru dikeluarkan rekomendasi dari petugas PT. Rekomendasi itu yang antara lain perlu dilakukan oleh petani, kelompok tani, atau bahkan mungkin Pemdes, harus melibatkan Pemdes barangkali, atau juga tidak kepingin teman-teman PPL dan stakeholder terkait ya. Jadi tergantung kasus yang ada di lapangan yang dilaporkan itu, sejauh mana tingkat krusialnya dan sejauh mana harus bisa ditangani. Mungkin hanya cukup oleh petani 1-2 orang, atau mungkin hanya tingkat kelompok, tapi tidak menutup kemungkinan harus harus ditangani bersama keterlibatan dari berbagai stakeholder. Nah, disitulah ada muncul rekomendasi dari petugas pengendali organisme pengganggu tumbuhan itu. Yang selanjutnya ditindaklanjuti, yang biasa atau yang sering dipraktekkan oleh petani, biasanya rekomendasi itu hanya untuk syarat untuk mengajukan bantuan bahan pengendali. Nah, ini agar bisa lebih dipahami bahwa rekomendasi itu bukan sekedar itu saja, tapi tolong diperhatikan langkah-langkah apa sebenarnya yang selain bahan pengendali itu selain bahan pengendali itu langkah apa sih, siapa saja sih yang perlu dilibatkan. Berarti sampai sedetail itu sebenarnya ya tugasnya POPT ya. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi memang ya dituntut keterlibatan dari berbagai pihak untuk bersama-sama mengamankan kondisi pertanaman, apalagi pada kondisi-kondisi puncak-puncak serangan ya. Serangan ada siklus OPT tertentu pada bulan tertentu, mempunyai siklus yang secara tinggi ya, serangannya yang tinggi itu perlu ada tindakan bersama-sama. Artinya di sudut manapun sahabat tani berada, pertanamannya khususnya persawahan ya, ini yang krusial kan tanaman pangan yang memang harus intens fokus diawasi, terutama padi, jagung, kedelai gitu ya Pak Teguh ya. Ketika sahabat tani menemukan serangan, itu wajib hukumnya melaporkan ya, sesuai undang-undang tadi ya. Melaporkan kepada petugasnya siapa?
ya nanti endingnya di POPT boleh lewat perangkat desa, boleh lewat penyuluh gitu ya. Betul, boleh lewat siapapun. Yang paling enak datang deh ke BPP, selapor ke situ, nanti kami sampaikan ke POPT-nya gitu ya. Kemudian nanti akan dikeluarkan rekomendasinya, itu harus diapain gitu Pak Teguh ya. Tapi sebelumnya POPT pasti akan cek lapangan cek lokasi, ya. Cek lokasi, serangannya apa, karena kan kadang bisa serangan itu karena hama, karena penyakit, ataupun karena kekurangan nutrisi gitu ya. Betul, ya. Jadi nanti di rekomendasi itu baru kita pelajari harus ngapain, terus harus seperti apa, bagaimana, siapa aja yang terlibat gitu ya. Nah, surat rekomendasi itu fungsi sampingannya juga bisa untuk meminta bantuan pestisida atau bahan pengendali, baik pengendali hayati ataupun pestisida kimia sintetik gitu ya. Yang ada di bantuan-bantuan biasanya ada. Kalau Kebumen ada ya bantuannya ya Pak Teguh? Ya, kebetulan berapa tahun ini Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen menganggarkan. Ya, selalu menganggarkan sebagai support terhadap petani dalam hal perlindungan, khususnya yang sudah ada 4 tahunan ini kalau tidak udah salah, berjalan 4 tahun itu ada stok bahan pengendali itu untuk brigade istilahnya yang bisa dimanfaatkan sewaktu-waktu jika ada terjadi gangguan tanaman. Artinya petani sebenarnya udah nggak takut budidaya itu gagal ya. Walaupun gagal berhasil itu nanti yang menentukan sih yang di atas ya. Jadi disuluh bagaimana teknik penanamannya oleh penyuluh, kemudian dilindungi, artinya nanti diamati, kemudian dilaporkan, nanti dikendalikan bersama POPT ada petugasnya sendiri. Bahkan Dinas Pertanian dan Pangan ini udah 4 tahun ini menganggarkan, mengalokasikan anggarannya untuk stok pestisida dan APH dan bahan pengendali apapun ada itu Pak Teguh ya? Di titik-titik tiap kecamatan atau gimana itu? Sebaran bahan itu yang sebenarnya itu kalau yang khususnya yang stok dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen itu kan milik dinas secara umum dan diperuntukkan untuk semua warga tani yang membutuhkan gitu ya. Cuman karena dinas sendiri tidak mempunyai gudang yang memadai sehingga dititipkan di beberapa BPP yang mempunyai gudang, sekaligus untuk pendekatan kepada masyarakat, para petani yang membutuhkan. Kalau gudangnya boleh tahu Pak Teguh di mana saja di Kebumen ini? Kalau yang saya tahu itu dari barat ya, Buayan. Di Buayan ada, berarti di BPP Buayan. BPP Buayan ada, kemudian ke timur BPP Karanganyar. Kemudian ke timur lagi BPP Seruweng. Di Seruweng ada. Kebumen. BPP Kebumen ada. Terus Kutowinangun. Ada. Sama Prembun. Prembun ada. Bagian selatan Ambal kalau tidak salah itu juga ada. Ambal ada sendiri atau ngikut ke Kutowinangun Ambal? Kalau di Ambal saya kurang tahu persis, tapi yang jelas ada itu tadi. Di 7 itu, 6 itu ya? Iya, betul. Jadi di 6 BPP itu ada Buayan, ada Karanganyar, Seruweng, Kebumen, Kutowinangun, Prembun. BPP itu ketitipan bukan hanya pestisida ya, bahan pengendali. Bisa APH, bisa pestisida yang dibantu atau yang milik Dinas Pertanian dan Pangan. Disiapkan, otomatis ada prosedur pemanfaatannya kan ya Pak Teguh ya? Jadi nggak asal petani datang ke 6 BPP itu terus ngambil. Itu prosedurnya apa kalau mau minta bantuan itu, bahan pengendali itu harus ngapain itu petani Pak Teguh? Selain lapor tadi kan pertama lapor, dapat rekomendasi, terus ngapain habis itu Pak Teguh? Untuk akses dari rekomendasi itu ya kelanjutannya tadi misalnya di situ salah satunya adalah membutuhkan bahan pengendali A misalnya ya. Oh itu sampai detail pengendalinya apa? Pestisida misalnya atau bahan APH aktif apa ya? Iya betul. Ada disebutkan di surat itu ya harusnya. Di surat rekomendasi ada. Nah di situ nanti kelompok tani katakanlah kan biasanya dalam rekomendasi itu kan menyarankan salah satunya pengendalian itu bersama. Gerakan ya. Gerakan pengendalian. Ya di samping
jenis bahan pengendalinya biasanya salah satunya adalah saran pengendalian secara bersama atau gerdal istilahnya. Gerdal, gerakan pengendalian. Yang di situ barangkali kelompok terus berinisiatif untuk melaksanakan gerdal, tapi kesulitan bahan pengendali misalnya. Nah, disitulah dia mengajukan permohonan bantuan pestisida kepada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kuningan, atau jika tidak tersedia misalnya bisa juga mengajukan ke LPHP wilayah Kedu, Laboratorium Pengamatan Hama Penyakit Wilayah Kedu. Oh, itu sebagai selain koordinator APBD kami. daerah di dinas itu juga ada dari provinsi ya, bisa ngakses ada, gitu. Betul ya, bisa. LPHP, Laboratorium Pengamatan Hama Penyakit itu wilayah Kedu. Kedu itu Jawa Tengah bagian selatan sini ya. Iya, ada. Dan itu bisa ngajuin ke sana. Bisa, ya. Nah, memang karena di Kabupaten Kebumen juga sudah tersedia, beberapa tahun ini kita jarang mengajukan ke sana karena yang dekat sudah ada. Dekat berapa BPP? Tapi secara prinsipnya jika di sini tidak ada ya kita bisa mengajukan ke provinsi di LPHP wilayah Kedu. Artinya berarti prosedur akses pengajuan bantuan itu ada surat permohonannya dari kelompok atau berdasarkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh POPT. Jadi nggak asal aku keserang langsung datang ke BPP mana itu tadi yang disebutin yang menjadi gudang punyanya dinas langsung minta, itu nggak bisa ya. Harus ada rekomendasi ya. Khususnya yang harus dengan rekomendasi ini perlu saya sampaikan adalah terkait dengan bahan pengendali sintetis kimia sintetis. Karena di situ ada residu dan lain sebagainya, ada bahan aktif tertentu yang kadang secara awam oleh masyarakat sudah biasa lumrah digunakan, tapi ternyata berdampak terhadap perkembangan OPT dan lain sebagainya, sehingga perlu ada rekomendasi dari kami ya. Tujuannya itu ya betul, agar lebih tepat sasarannya tepat sasarannya dan tepat jenisnya jenisnya. Jadi nanti ya kalau asal ngambil minta takutnya salah juga ya. Nah, khusus untuk pengendalian preventif selagi itu dimanfaatkan oleh petani untuk pengendalian secara preventif, dan nanti secara administrasi ada istilahnya tanda terima lah pengambilan dari kelompok A dan lain sebagainya, itu bisa langsung pengajuan untuk pengendalian secara preventif OPT apa, kan juga tersedia ada banyak APH ataupun PESNAP ya, jenisnya PESNAP juga ada. Nah, itu bisa tanpa kita rekomendasikan istilahnya tidak apa-apa, karena kemarin kita harus laporan istilahnya kemudahan karena evaluasi dari dinas kemarin mungkin aksesnya petani yang kurang penilaian dari dinas dikira kurang mudah, mempersulit. Tapi sebenarnya mungkin petani yang belum mungkin informasinya yang belum sampai mungkin. Nah, ini lewat sini moga-moga sampai, Pak. Informasinya ya betul. Informasinya mungkin belum sampai, sehingga kemarin arahan dari Pak Kabid itu agar khususnya APH bahan pengendali APH PESNAP yang digunakan untuk pengendalian preventif, tolong untuk bisa prosedurnya diperlonggar, jadi tidak harus dengan rekomendasi, tapi dengan permohonan kelompok saja langsung bisa langsung akses yang bahannya tergolong aman ya, betul. Karena memang namanya pestisida itu ada yang nabati, ada yang APH, ada yang kimia sintetis gitu ya. Jadi kayak agen pengendali hayati, kemudian yang pestisida nabati itu cenderung lebih aman, jadi nggak terlalu takut salah bahan aktif segala macam gitu ya sasarannya Pak Teguh ya. Iya betul. Jadi itu bisa untuk upaya preventif ya biasanya. Preventif itu pencegahan ketika usia tanaman masih populasi yang masih rendah. Populasinya masih rendah. Itu preventif itu populasi yang masih rendah. Nah, misalnya kayak katakanlah WBC itu masih di bawah
istilahnya ambang pengendalian. Ambang pengendaliannya berapa kalau WBC Pak Teguh? WBC itu satu rumpun ada berapa gitu? Pada usia tanaman di bawah 40 hari itu rata-rata dari sampel yang kita ambil itu rata-rata 10 ekor per rumpun. Itu untuk umur 40 hari. Di bawah 40 hari. Di bawah 44 hari 10 ekor per rumpun. Itu sudah masuk ambang pengendalian. Dan itu harus dikendalikan. Ya, sudah bisa menggunakan pengendalian. Kita bisa merekomendasikan pengendalian dengan pestisida kimia. Pestisida kimia. Batasnya itu 10 teman-teman. Karena kalau di atas 40 hari. Di atas 40 hari itu populasi 20 ekor per rumpun. 20 ekor per rumpun. Ya. Usia tanaman padi di atas 40 hari. Itu baru bisa di pestisida kimia sintetis. Ya. Tapi kalau di bawah itu, tapi ada bisa mengusulkan untuk preventif itu tadi. Preventif ya betul. Preventif bahannya biasanya bahan-bahan yang alami. Ada PESNAP, ada APH ya yang tersedia di dinas itu. Agen pengendali hayati. Agen pengendali hayati, ada pestisida nabati. Pestisida nabati juga. Itu yang cenderung aman ya. Ya jadi walaupun tanpa rekomendasi khusus melalui pelaporan tadi yang dijelaskan, hanya mengajukan aja dengan surat kelompok diketahui oleh PPL-nya ya biasanya, sama petugas OPT-nya, kemudian minta APH ataupun pestisida nabati akan lebih mudah. Yang kimia memang itu disarankan dengan rekomendasi gitu ya. Kenapa? Tujuannya karena memang itu harus dengan cara dokter itu dosis ya Pak Teguh ya. Resep. Resep harus dengan resep dokter kalau obat keras itu. Jadi kalau pestisida tergolong obat yang cenderung resikonya lebih tinggi sahabat tani. Jadi harus dengan resep berbentuk rekomendasi dari petugas PUPT-nya. Walaupun memang kita maklumi Pak Teguh kadang wah sawahku keserang mas, ini 2-3 hari langsung habis. Masa aku kudu lapor ngenteni ditiliin terus kemudian harus membuat rekomendasi, itu prosesnya bisa cepet nggak sih Pak Teguh itu? Ya itu kan tadi kan alur secara apa? Normatifnya kayak gitu ya? Normatifnya kan seperti itu, tapi zaman sekarang kan sudah online ya, bahkan bisa petani pun sudah semuanya mainnya gadget ya, jadi ya apa tidak menutup kemungkinan malam-malam petugas PUPT dihubungi, Pak di sini ada serangan seperti ini. Bahkan besok pagi bisa langsung gerdal. Nah, ibaratnya seperti itulah. Tuh, udah siap tuh PUPT-nya. Itu kan normatif secara normal ya, pada kondisi normal, pada kondisi urgen yang harus segera ada tindak minimal nanti kalaupun sekarang kan ada teknologi WA, foto segala macam bisa disampaikan videonya atau fotonya, rumpunnya difoto kalau bisa gitu ya Mas Teguh ya. Jadi si POPT bisa mengambil keputusan punya gambaran ya, punya gambaran untuk mengambil keputusan memberi rekomendasi lebih cepat. Kira-kira umur sekian ini dari foto ataupun video yang dikirimkan misalnya yang dilaporkan oleh petani itu ya. Terus populasinya kok sudah begini, nah ini langkah apa yang itu sudah ada gambaran gitu loh. Ya sepertinya jelimet, tapi kalau apa prakteknya mungkin jauh sebenarnya lebih singkat. Insya Allah teman-teman petugas juga tidak mempersulit, cuman tujuannya memang untuk kebaikan lahan pertanian kita, kebaikan kualitas produk pertanian kita ya Pak Teguh ya. Jadi monggo itu prosedur-prosedur itu udah disampaikan dengan gamblang oleh Pak Teguh, bagaimana ketika kita terserang tanamannya harus seperti itu. Oke sahabat tani, tadi dijelaskan bagaimana prosedur-prosedur itu, tapi alangkah baiknya pengelolaan tanaman kita harusnya memang dari awal Pak Teguh ya, dari perencanaan tanam sampai panen itu memang harus sesuai kaidah-kaidah yang disarankan oleh pengamat hama penyakit tanaman POPT ini. Jadi POPT itu ada standarisasi bagaimana budidaya supaya tidak fatal ketika ada serangan gitu Pak Teguh ya. Bisa dijelaskan singkat Pak Teguh supaya menghindari serangan-serangan dari awal harusnya seperti apa budidaya yang sehat itulah Pak Teguh. Ya, jadi makanya tadi di awal saya sampaikan bahwa kami POPT itu
ya serupa dengan teman-teman PPL karena kinerja kami ya PPL dan POPT kita tidak bisa dipisahkan lah ya, kita sama-sama. Makanya dalam prinsip pengendalian hama terpadu itu salah satunya adalah budidaya tanaman sehat. Dari budidayanya harus sehat. Nah, budidayanya yang sehat ya, bukan hanya semata-mata mencapai tujuan tanaman sehat, tapi cara budidayanya yang sehat. Insya Allah akan didapatkan tanaman yang sehat. Yang sekarang ini sebagian petani sudah mementingkan yang penting tanaman saya sehat. Nggak mikir budidayanya sehat apa enggak gitu ya? Betul. Wah, ya ini. Sehingga kadang-kadang cara budidaya yang kurang sehat itu ternyata berdampak kepada tanaman kerusakan ekosistem yang nantinya otomatis berdampak kembali ke tanaman tersebut karena tidak berkurangnya keseimbangan ekosistem itu kan, sehingga berpengaruh terhadap ketahanan maupun tingkat serangan OPT terhadap tanaman. Satu, makanya budidaya tanaman yang sehat. Kemudian yang kedua adalah tadi masih nyambung dengan ekosistem ya, upaya pelestarian dan pemanfaatan musuh alami. Musuh alami ya. Musuh alami, hama, penyakit itu punya musuh. Masing-masing hama, penyakit itu sebenarnya ada musuh secara alami di alam, cuman karena tindakan manusia dan perubahan iklim yang kadang-kadang menekan organisme tertentu, sehingga musuh alami yang ada di alam itu semakin berkurang, sehingga perlu ada upaya dari kita untuk mengembalikan keseimbangan itu. Makanya sekarang sedang digalakkan pemanfaatan agen pengendali hayati. Salah satunya yaitu sebenarnya di alam sudah ada, tapi karena tekanan-tekanan baik dari manusia maupun dari alam makin berkurang, sehingga perlu ada upaya kita untuk mengembalikan, menambahkan musuh alami ke alam. Ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah ini yang sangat sebenarnya menjadi kunci dalam keberhasilan pengendalian OPT, pengamatan secara berkala. Nah, itu yang kadang kalau di lapangan gini Pak Teguh, ironisnya itu yang menemukan hama penyakit itu malah petugas. Jadi petugas yang ngomongi ke rumahnya petani atau melalui kelompok tani, Pak, di sawah sudah ada serangan. Jadi petugas POPT-nya malah yang nyampaikan ke petaninya. Itu jarang sekali tuh, Pak. Ngayem-ngayem gitu. Ngayem-ngayem iya. Terlihat ada yang rusak tanamannya itu masih dianggap aman-aman saja. Iya, betul. Berarti pengamatan ini penting ya, Pak Teguh ya. Iya, itu. Harian. Kalau bisa. Itu mingguan, Pak. Oh, mingguan. Cukup seminggu sekali. Seminggu sekali itu sudah bagus sekali. Kalau petani mau seminggu sekali, tapi melakukan betul-betul pengamatan, artinya bukan hanya sekedar jalan keliling di pematang atau bahkan keliling di jalan ya. Tapi betul-betul melakukan pengamatan, mengidentifikasi di persawahan itu ada apa saja. Ya, salah satunya kalau yang di atas gampang dilihat sambil jalan, tapi yang di bawah seperti wereng itu kan di rumputnya ada werengnya enggak ya? Itu harus telaten sampai disibak bawahnya gitu Pak Teguh. Insya Allah kalau telaten seperti itu mau tekun seminggu sekali, ya minimal 2 minggu sekali lah. Paling malesnya bagi petani 2 minggu sekali lah melihat sawah. Ngelihat yang sampai dalam maksudnya ya, Pak Teguh ya. Iya, jangan cuma keliling ya kan. Keliling ternyata warnanya banyak. Bisa hindari serangan-serangan yang sampai fatal. Walaupun ada serangan, bisa segera ada tindakan pengendalian secara dini, tidak sampai terlambat pengendaliannya. Kemudian kalau dalam prinsip PAT memang diharapkan kan yang keempat itu petani jadi ahlinya. Jadi tidak mengandalkan petugas orang lain gitu ya untuk menjadi ahli dalam pengendalian OPT, karena itu sebenarnya berkunci dari pengamatan itu. Kalau dia rajin mengamati, otomatis dia akan jadi ahlinya. Jadi tahu apa saja yang hidup ada hal apa yang kurang tahu, dia mau menanyakan,
ada ketemu hal apa lagi kok belum paham, menanyakan lagi, otomatis dia akan pintar. Lama-lama pasti tahu ya. Jadi ahli. Jadi ahli. Itu yang diharapkan dari karena apalagi dengan kondisi sekarang ya, keterbatasan petugas yang tidak mungkin itu memantau semuanya ya. Mari bersama-sama petani untuk ikut aktif dalam mengamati tadi. Minimal prinsip pengelolaan tanaman secara sehat, secara PHT itu dilaksanakan ya tadi ya. Iya. Yang 4 itu ya minimal ya. Betul. 1 diulangi lagi budidaya tanaman sehat. Yang kedua pelestarian dan pemanfaatan musuh alami seperti APH. Yang ketiga pengamatan secara berkala. Yang keempat petani menjadi ahli dalam hal pengendalian hama penyakit. Ahli pasti butuh proses, tapi ahli tidak harus dengan kuliah, dengan sekolah, dengan pengamatan tadi poin ketiganya bisa menjadi ahli, asal setelah selesai pengamatan ditanyakan pada ahlinya POPT ini gitu loh. Mengingat memang tenaga POPT itu terbatas sekali Pak Teguh ya. Maksud satu tenaga itu mengampu ada yang 2, ada yang 3 kecamatan sahabat tani. Jadi kasihan juga. Kan saya pernah mengampu 5 kecamatan. Mengampu 5 kecamatan. Kecamatannya juga nggak dekat-dekat gitu loh. Nggak mungkin itu sehari itu bisa terpenuhi semua ya. Kadang kantor kecamatan sini, kadang kantor kecamatan sini, kadang kecamatan sana. Enggak, ini sebenarnya kantor jenengan mana sih Pak Teguh? Ini kok ada yang kecamatan mana? Ini kemarin saya ke Ayah ketemu Pak Teguh. Ke mana, pernah ke Perembun, pernah ke mana walaupun beliau koordinator, tapi sebenarnya ini kalau status kepegawaiannya Pak Teguh. POPT ini, petugas POPT ini di bawah siapa atau statusnya kepegawaiannya itu sebagai apa sih Pak Teguh? Kalau bisa di mbok pengen yang ada yang tahu, saya pengen tahu. Dari pengamat hama atau petugas pengendali organisme pengganggu tumbuhan ini, POPT ini, itu secara struktural kepegawaian nginduknya itu di Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah. Oh, jadi kan pegawai provinsi berarti ini? Ya, ini berarti lebih tinggi daripada ya tidak seperti itu. Sebenarnya kalau saya pahami sih itu berawal bermula dari kewenangan sebenarnya. Kewenangan. Artinya secara struktur kerjaan kepegawaian jenengan pegawai di bawah provinsi ya, Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah. Ya, jadi Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah itu salah satu unit kerjanya adalah Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan. Di bawah unit kerja di bawah Distanbun ya. Di bawah Distanbun. Ya, kelas bidang lah ya. Nah, ini balai. Nah, Balai Proteksi atau Balai Perlindungan ini yang mengampu satu Jawa Tengah itu mempunyai 6 laboratorium pengamatan hama. Satu provinsi Jawa Tengah ada 6 laboratorium. 6 laboratorium. Ekskarsidenan. Oh, pakai yang tadi disebutkan kenapa ada LPHP Kedu itu tadi ya. Ya. LPHP salah satunya adalah LPHP wilayah Kedu. Ada wilayah Banyumas, ada wilayah Pemalang, ada wilayah Semarang, Pati dan Surakarta. Kalau Pak Teguh ini Kebumen berarti di bawah LPHP wilayah Kedu. Nah, itu ada 6 LPHP yang mengkoordinir teman-teman POPT di lapangan di tiap-tiap kabupaten. Itu dikoordinir oleh LPHP wilayah Karesidenan, itu Ekskarsidenan. Nah, terus menginduk ke atasnya adalah Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang secara OPD, SKPD di bawah Dinas Pertanian dan Perkebunan Jawa Tengah. Oh gitu ceritanya. Kalau itu secara jadi tidak hanya masalah kepegawaian, karena di kabupaten lain ada petugas pengendali organisme pengganggu tumbuhan yang secara kepegawaian adalah pegawai kabupaten. Oh ada di Kabupaten Purworejo ada, Kabupaten Magelang ada, Temanggung ada. Nah, itu
Cuman secara tupoksi pelaporan OPT itu tetap ke provinsi. Jadi terkait dengan kewenangan mungkin ya, kewenangan. Tapi sebenarnya dia pegawai daerah, pegawai kabupaten. Cuman nanti pelaporannya sama juga seperti teman-teman yang seperti kami. Iya, tetap pelaporan ke sana. Artinya di bawah kontrol atau kendali LPHP. Koordinatornya tetap secara tupoksi perlindungan. Koordinatornya adalah LPHP. Jadi ada apa-apa, makanya tadi Pak Teguh nyampein kalau nggak ada fasilitasi bahan pengendali di tingkat daerah kabupaten bisa mengusulkan bahan pengendali ke LPHP itu tadi, karena LPHP itu semacam atasannya Pak Teguh dan teman-teman kantornya Pak Teguh berarti di sana. LPHP Kedu di mana letaknya Pak? Itu di Jalan Raya Kedu. Jalan Raya Kedu Paraan. Kedu Paraan, Kabupaten Temanggung. Maksudnya Temanggung ya. Maksudnya Temanggung. Jadi antara Kota Kedu. Untuk Teguh berarti koordinasinya intent ke sana ya, termasuk pelaporan bulanan harian itu ke sana semuanya. Pelaporan setengah bulan sekali pasti ke sana. Terus kalau secara rutin kemarin rapat koordinasi ya juga sebulan sekali ke sana. 2 bulan pasti ke sana berarti mesti harus rakor gitu ya. Iya. Jauh berarti aslinya kantornya Pak Teguh ini. Cuman penempatannya di sini. Dan dilalah rumahnya juga sekali-sekali refreshing. Refreshing tiap bulan teman-teman, bahkan bisa 2 minggu sekali harus laporan ke lab ya, namanya ke lab kantornya. Oke Pak Teguh, ini kayaknya udah ada setengah jam kita ngobrol tentang bagaimana sebenarnya sistem pengendalian OPT di sawah kita. Kemudian sebenarnya di antara kita itu ada petugas POPT sahabat tani yang fungsinya cukup urgent, fungsinya udah dijelaskan tadi, itu semacam sebagai memang melindungi bagaimana supaya sawah kita itu tidak gagal. Bagaimana budidaya sehat tadi sudah dijelaskan, kemudian bagaimana prosedur-prosedur ketika sawahi sahabat tani terserang penyakit atau hama yang sahabat tani tidak ketahui bisa melalui pelaporan dan rekomendasi tadi yang dijelaskan. Terakhir Pak Teguh, ada pesan-pesan untuk sahabat tani sekalian atau himbauan atau apapun yang pengen disampaikan sebelum kita closing? Ya, terima kasih. Yang kami harapkan dari insan perlindungan khususnya ya dalam hal kedinasan adalah petugas pengendali organisme pengganggu tumbuhan atau POPT, PHP, menghimbau kepada semua stakeholder, karena yang namanya pengamanan produksi khususnya apalagi produksi panganan yang menjadi urgen program nasional kita itu tidak cukup dikerjakan oleh satu pihak, butuh keterlibatan berbagai lini, berbagai unsur, sehingga kami mengharap khususnya dalam pengamanan produksi, mari bersama-sama bersinergi, informasi yang ada di lapangan yang kita saling mengisi, saling memberikan informasi, sehingga ada permasalahan di lapangan itu bisa segera tertangani dengan baik, dan harapannya nanti bisa mengamankan produksi dengan maksimal, baik dari unsur kedinasan seperti PPL, birokrasi yang lain, kecamatan dan Pemdes, maupun kelembagaan-kelembagaan di desa, kelompok tani, gapoktan. Harapannya untuk bisa berperan aktif, memberikan informasi dan masukan kepada kami, sehingga nanti ada permasalahan bisa segera teratasi. Saya kira gitu. Matur nuwun Pak Teguh. Harapannya keaktifannya sahabat tani semua ditunggu ya. Jadi harus ada interaksi antara petani, bukan petugas stok yang aktif, tapi ada pelaporan, usulan, ide apapun disampaikan kepada kami. Oke, terima kasih sahabat tani. Petani Indonesia berjaya, sejahtera dan bahagia. Penyuluh pertanian kebumen aktif, kreatif, inovatif. Saya Nur Hadi Mustafa undur diri. Terima kasih. Matur nuwun Pak Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.